tidak dianggap terburu-buru, semuanya ada alasannya, Prof. Zulfikar? Ini adalah tipikal dari model pembangunan yang ditawarkan oleh Tiongkok, di mana modelnya itu di mana-mana G2G sebenarnya. Dan ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu diusulkan ke Indonesia, saya duga justru Indonesia yang meminta supaya skemanya itu B2B. Padahal sebenarnya pemerintah Tiongkok ketika menawarkan proyek Belt and Road Initiative biasanya itu G2G. Dan selalu ada jaminan pemerintah yang mereka minta. Ketika masuk ke Indonesia tidak mungkin tidak ada jaminan pemerintah yang diberikan kepada pemerintah Tiongkok ketika mereka membangun kereta cepat Jakarta-Bandung gitu. Jadi tidak sepenuhnya B2B sebenarnya. Selalu ada jaminan. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika kita memberi jaminan seperti itu, seakan-akan bahwa seluruh biaya ini bersifat B2B, ya kan? Pada akhirnya kita melihat bahwa perencanaan yang dilakukan itu sangat tidak matang, sangat terburu-buru, lebih banyak didorong oleh ambisi-ambisi untuk menyelesaikan proyek ini secepat mungkin. Keberlanjutan finansial dari proyek ini itu menjadi korban. Ya, pada dasarnya ini adalah WUS itu adalah proyek pemerintah yang pengerjaannya dilakukan oleh konsorsium seperti itu ya. Sehingga karena pengerjanya adalah konsorsium, ini memungkinkan untuk dilakukan B2B. Tapi begini, saya itu nggak setuju ya apabila proyek ini sewaktu dikerjakan terburu-buru. WUS itu dapat menghemat ya. Pertama energi, kedua lingkungan hidup, dan yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, kalau kita berbicara soal penghematan energi, ya di sini ada penghematan BBM senilai 3,2 triliun per tahun. Ya, itu kalau saya ilustrasikan ya, itu setara dengan 32 sekolah rakyat yang sekarang sedang dibangun oleh Pak Prabowo, ya. Dan manfaat lingkungan senilai 301 miliar per tahun. Itu kalau saya ilustrasikan lagi, itu setara dengan renovasi 182 sekolah rusak. Dan juga perbaikan jalan tol sebesar 19 miliar per tahun itu berhasil dihemat dengan adanya WUS. Dan ini setara dengan bansos BBM 2 tahun anggaran di Kota Bandung. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini terlalu terburu-buru, ya, dikatakan ini reckless, mungkin Prof. Zulfikar yang berupaya untuk connecting the dots, tapi dotsnya belum lengkap. Tadi sebenarnya jawabannya itu tidak mengadres permasalahan kan. Kenapa China yang ditunjuk menjadi pelaksana dari kereta cepat ini gitu.